Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 7 sampai 21. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, 'Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku.' Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih yang menetap. Yesus meminta kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Ia ingin agar cinta kasih kita berbentuk permanen atau menetap, entah seorang memilih hidup sebagai biarawan-biarawati, imam, atau hidup berkeluarga. Semuanya adalah untuk mewujudkan perintah mengasihi Tuhan di atas segalanya dan sesama seperti diri sendiri. Setiap pilihan hidup itu diharapkan bertahan kendati menghadapi cobaan dan kegagalan. Yesus mampu menghadapi maut di salib sebab ia percaya bahwa Bapa tetap mengasihinya. Buahnya, ia dibangkitkan dari antara orang mati dan diangkat Bapa ke dalam surga. Tekad kita untuk tetap mencintai dengan setiap bentuk panggilan hidup yang kita pilih sering berhadapan dengan tantangan dan kesulitan. Namun seperti Yesus, hendaknya kita tetap percaya bahwa kasih Bapa selalu menguatkan dan membebaskan. Kesetiaan dan keuletan untuk tetap mencintai dengan benar, walaupun sering tidak membawa kegembiraan, merupakan bentuk hormat kita kepada Tuhan yang mengasihi kita lebih dahulu dan senantiasa. Disinilah kita menemukan arti hidup. Terkadang kita bertanya, mengapa saya selalu berbuat baik tetapi ditimpa hal buruk? Mengapa tidak boleh membalas dendam? Jawabannya ialah karena kita mau melaksanakan sabda Allah untuk tetap tinggal dalam kasih. Semoga Dialah saja pelindung, kekuatan dan penghiburan kita yang sejati dan abadi. Semoga demikian. Amin.